Alhamdulillah sih berangkat tahun 2019 bulan Agustus. Kalau nggak salah ya perkiraan tuh dulu daftar 2011. 2011 ya kurang lebih 7-8 tahun lah. Tapi memang awalnya itu pas pertama kali daftar tuh keluar nomor antrian itu di sekitar 12 tahun lah. Cuma kan kalau antrian kayak gitu kan maju ya tiap tahunnya ya. Jadi kurang lebih ya jadi lebih cepat gitu. Keluarga besar sih, cuma sangat sayang banget sih istri nggak bisa ikut berangkat karena kan daftar 7 tahun yang lalu tuh ya kita belum pacaran. Gitu. Kebetulan mama papa ikut, abang ikut, kakak ipar ikut, adik ikut, sama tante sama tukang masak satu. Sebenarnya persiapan itu yang paling penting ya ikut acara itu sih, ikut acara yang manasik gitu. Gue daftar di Dewan Dakwah di daerah Keramat. Fisiknya juga harus dijaga gitu kan, karena 45 hari totally kita beda masalah iklim gitu. Di sini kita rata-rata ya 37 derajat gitu ya panasnya. Di sana bisa sampai 45, Bro. Terakhir gue dapat di sana tuh di Madinah sih paling panas. Madinah itu gue bisa sampai 47. Dan ketika gue di Madinah seminggu full itu tuh gue mimisan. Setiap gue keluar gue mimisan, setiap gue keluar gue mimisan. Ya pokoknya dari semua yang paling penting adalah ya kita siapin fisik, kita siapin juga beberapa kayak kan banyak lah orang-orang dulu bilang kalau mau pergi haji bawa kantong kencing gitu kan, karena nanti berebut lah apa segala macem. Itu sebenarnya nggak usah terlalu dipikirin sih, bro. Jadi yang benar-benar dipikirin bawa uang secukupnya ya. Gua gagal lupa ya, kalau nggak salah tuh satu orang jemaah ya itu dapat uang kalau dirupiahin sekitar 6 juta. Nah itu living cost namanya, kalau nggak salah ya, kurang lebih lah 6 jutaan gitu. Kita dapat living costnya kita gunain buat makan gitu kan, buat ya sedikit oleh-oleh lah, karena pas di sana itu kita dapat makan sehari cuma 2 kali gitu. Jadi kita harus cover makan malam gitu. Bawaan sebenarnya nggak perlu terlalu mikirin sih ya, harus bawa bantal lah, harus bawa karena di sana jujur ya ada yang beberapa bawa sampai blender, bro. Ada yang bawa rice cooker, bro. Wow. Lo bisa bayangin, bro, rice cooker segede gitu kan dibawa-bawa ke sana. Jangan takut hal yang kayak gitu, bro. Jadi tiap tahun gitu udah semakin baik lah. Servisnya juga semakin baik, dari pemerintah di juga sana juga makin baik gitu. Ya saran gue sih ya nggak usah bawa-bawa gitu sih, karena toh juga kita udah dapat living cost. Kalau memang kita mau kangen gitu misalnya bosan nih makan makanan catering yang dapat dari haji gitu ya kita bisa pakai uang living costnya itu untuk kita belanja masakan Turki lah, masakan apa, masakan enak-enak kok. Cuma memang kalau yang kangenan sama rumah ya boleh sih bawa beberapa. Kayak gue kan kangenan rumah banget, gue termasuk orang yang homesick banget. Jadi gue minta mertua gue itu masakin bawang goreng gitu. Gue masak bawang goreng itu 2 toples gitu kan. Rencana ya estimasiku 45 hari 2 toples cukup ya. Seminggu habis, bro, ternyata. Yang paling berat jauh dari keluarga sih, bro. Kebetulan pas gue berangkat anak gue masih umur 2 tahun. Itu tuh berat banget. Gue harus ninggalin anak gue harus ninggalin bini gue selama 45 hari gitu kan. Itu sih benar-benar paling berat. Nyangka nggak sih? Nggak nyangka. Karena honestly jujur gue 7 tahun yang lalu masih bandel-bandelnya. Kebetulan nyokap punya ide, ayo daftar gitu kan. Dulu sih sempat kepikiran ngapain sih mah daftar, pergi haji Belanda aja dulu. Sampai
sampai adek gue juga, si Dino juga kan, bro kita tuker aja apa tiketnya kita ke Belanda. Nah itu masih saat bandel-bandel ya. Cuma sering berjalannya waktu ya gue mencoba hijrah. Ya itu dia tuh yang orang-orang bilang kan, ketika lo ada kemauan semua tuh ada jalan. Gue nggak habis, bener-bener gue nggak pernah mikir tuh gue bisa berangkat haji, sumpah sampai sekarang itu gue nggak habis pikir gitu. Terbilang sih kalau dari silsilah keluarga gue ya bro, gue ini anak yang paling bandel sih. Iya, gue bandel banget. Gue selalu ngerepotin orang tua gue lah pokoknya. Iya, seiring berjalannya waktu gue dapet, ya bisa dibilang hidayah lah ya. Gue dapet hidayah, gue dikasih cobaan yang berat banget. Dan pada saat itu langsung gue belok, bener-bener adalah oke, gue nggak punya jalan lain. Gue coba mencoba hijrah, apa yang bener nggak sih sama teman-teman gue bicarakan gitu. Gue dulu jauh banget dari agama men. Setelah gue mencoba hijrah, gue jalanin, gue coba sholat 5 waktu, tiba-tiba nyokap ngabarin, kita mau berangkat loh tahun depan. Hah, berangkat apa mah? Ke Belanda. Itu masih bercanda tuh. Nggak lama bilang enggak, kita berangkat haji. Ya Allah, jadi Pak Ustadz Kaspul ya, itu the best banget Ustadz. Dia pernah ada bilang gini pas lagi di manasik, kita berangkat haji itu anggap 2 hal. Pertama itu, hal yang pertama adalah itu adalah gift, hadiah. Kita terlalu apa ya, hadiah karena kita udah mengikuti apa yang diperintahkan dan kita udah menjauhi larangannya. Jadi dapat hadiah, dipanggil ke sana. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah mungkin kita di sini udah terlalu banyak dosa. Jadi salah satunya kita dipanggil ke sana tuh untuk ngapusin dosa, karena kan ada beberapa hadis bilang orang yang berangkat haji itu setelah pulang itu adalah seperti bayi yang dosanya tuh semua dilunturkan di sana gitu. Ya nggak mungkin lah gue nganggep hal gue kesono berangkat dipanggil itu hadiah gitu, enggak lah. Pasti gue poin yang kedua sih. Banyak yang bilang ketika kita di sana tuh kita bakal dibalas lah apa yang sering kita lakukan di sini gitu. Misalnya anggap kita sering mukulin orang, nanti di sana kita dipukulin orang. Mungkin ada iyanya, tapi alhamdulillah sih gue di sana nggak. Ya kan gue tau sendiri kan, gue bandel banget di sini. Jadi gue juga sempet gue mikirin gitu, pak, gue kan dulu ya bisa dibilang gue apa nanti gue disolot gitu kan. Nggak lah, kagak sih. Cuma memang mungkin salah satu sebab mungkin salah satunya kenapa gue dipanggil di sana dengan posisi usia gue yang segini gitu kan, bisa dibilang gue muda lah. Gue paling muda lah di sana, sama adek gue paling muda di sana. Ya mungkin gue dipanggil itu untuk menjamu tamu-tamu Allah juga sih. Jadi di sana kan rata-rata yang dipanggil yang udah berumur, yang udah tua. Ya tahu diri sih. Jadi kita harus kayak bantu mereka, apa-apa bantu mereka gitu. Yang paling berkesan. Oke, yang paling berkesan nih, Bro. Jadi pada saat kita manasik kan kita dapat materi-materi dari pembimbing kita yang di sana gitu ya. Pembimbing kita tuh bilang salah satu yang diharamkan pas di sana itu adalah kita nggak percaya dengan doa kita kayak bakalan terkabul. Ya kita di sana cuma hanya nggak jalan-jalan, nggak ketemu sang pencipta kita. Jadi pada saat itu jujur hari pertama gue di sana tuh gue langsung umroh. Ketika gue umroh, gue ada doa agak nyeleneh sih sebenarnya. Gue agak nyeleneh kayak gue ngetes gitu, bener gak sih doa gue terkabul gitu kan. Gue doa yang gue minta doa tuh yang nggak mungkin sih. Kalau gue bilang kan nggak mungkin, siapa gue gitu. Jadi gue waktu itu minta doa tuh, ya Allah, saya ingin masuk TV, saya itu sih ya. Jadi pokoknya intinya saya tuh mau masuk TV, gimana caranya gitu kan. Itu nggak mungkin terkabul gitu. Gue doa itu malam habis sholat isya. Kebetulan gue di depan Ka'bah, gue sholat, gue doanya juga di depan Ka'bah. Jam 1 gue pulang ke hotel.
at least berarti kurang lebih ya di Jakarta tuh jam 7-an kali ya. Jam 7-an tiba-tiba gue punya kawan, itu memang kerja di media, kontak gue bro. Kontak gue bilang, bisa nggak, ada waktu nggak gitu untuk ambil gambar. Oke, disitulah mulai gue. Kayak gitu. Dan gue benar-benar masuk TV bro. Dan itu posisi ketika gue masuk TV, gue live di sana jam 4 subuh. Jam Jakarta kalau nggak salah sekitar jam 7. Jam 7 after gue live, wah banyak tuh WhatsApp yang masuk. Teman-teman gue pada ngabarin, "Woi, lu ngapain masuk TV?"